Bang Said Didu. Saya lebih penting sih, sekali terus terang, malam ini saya happy. Karena publik sedang Sekali lagi ya. sensitif terhadap gaya hedonis pejabat. Itu happy saya. Saya ini bekas pejabat 32 tahun. Jadi kenapa? Nah saya begini ya, ke depan, nah, tadi dari segi hukum, saya dari segi pergaulan deh. Saya minta itu protokol itu, ngiung-ngiung itu nggak boleh ada lagi di jalan deh. Di Jakarta itu hanya presiden. Dan saya berharap polisi di jalan itu berhentilah menawarkan ngiung-ngiung. Itu juga, karena itu mengganggu semua. Nah, saya siapapun jangan dikait-kaitkan. Ya, bukan. Saya enggak. Boleh pakai mic, Bang Boni boleh pakai mic, Bang Boni. Kembalilah ke Pak kayak dulu. Isengnya aku Bang Said. Kali aja tahu kan, zaman Pak Anies ngeong-ngeong kayak itu kalau gubernur lewat ya kan. Ya bukan nanya, kan enggak ada urusan. Bang Said dilanjutkan. Enggak ada urusan. Yang jelas Ada hubungannya. zaman Jokowi banyak sekali ngiung-ngiung itulah. Bukan Pak Jokowi. Ya bukan, zaman Jokowi banyak sekali ngiung-ngiung itu. Bukan Pak Jokowi. Bukan, saya menyatakan zaman Jokowi banyak ngiung-ngiung gitu kan. Nah, memberhentikan ngiung-ngiung saja kok nggak bisa. Oke. Yang kedua, itu protokol di bandara kurangi. Protokol untuk ibu-ibu, temannya ibu pejabat aja kalau mau berangkat pakai protokolnya. Ya tadi Mas Boni saya bilang kalau ada acara ibu-ibu BUMN itu protokol 3 kali lipat protokol BUMN di bandara untuk ngurus ibu-ibu. Ya, nah ini kurangi semua. Jadi beginilah, persempit ruang pejabat untuk menunjukkan sikap hedonismenya. Dan merasa istimewa. Di tempat nikahan jangan hentikanlah pengumuman terus. Selamat datang Bapak ini, Ibu ini. Menghormati silakan tamu kami undangan, berfoto. Bang Said menghormati tamu undangan, Bang, pejabat. Bukan, Bang. itu kan menghormati tamu. Apa bedanya tamu Said Didu dengan dia? Oke, kalau tamu bedakan ya udah nggak usah undang Said Didu juga dong. Bukan saya. Jadi kita yang tidak pernah lewat VIP bisa menunggu 1 jam hanya foto hedonis para pejabat. Kurangi itu. Di rakyat juga pesta pernikahan di kampus Pak Said, sedikit. saya pernah dapat cerita. Jadi suatu kesempatan kami pernah ngobrol santai dengan beberapa senior, termasuk di situ ada Pak Ketua KPK. Ceritalah beliau pernah bertanya kepada para kepala daerah dalam sebuah pertemuan, angkat tangan siapa di sini yang proses pilkadanya tidak didana oleh donatur. Tidak ada yang angkat tangan. Oke. Artinya bahwa semua didanai oleh donatur. Bayangkan kalau kepala daerah kita dimodali oleh orang, katakan pengusaha, dan kemudian menjadi gubernur, bupati, wali kota. Kita bagaimana menjamin bahwa dia tidak akan korupsi atau tidak akan menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk komersialisasi dan melahirkan konglomerat baru dan memperkaya yang lama. Lalu gaya hidup tadi itu terus subur kan kayak gitu. Gaya hidup mewah itu. Saya begini sih, saya bilang sederhana lah. Kalau Anda mau hedonis, mau kaya raya, tampil dengan seluruh gaya Anda, maka janganlah jadi pejabat. Itu saja. Kalau Anda mau jadi pejabat, maka jadilah sama dengan rakyat biasa. Itu pilihan hidup kok. Jangan. Itu saran lah, itu saran. Betul. Jadi maksudnya iya, artinya bukan sebuah keharusan, itu saran. Sebetulnya gini, secara teoretis itu kan sebetulnya dia lebih kepada batin sebetulnya. Pada prinsip batin, artinya bukan hal yang formalistik. Saya kira poin Pak Said ini bagus. Kita sepakat juga. Cuma begini, yang perlu itu harus lebih dalam lagi, maksud saya itu bukan pada tampilan luar saja. Karena begini Pak Said, misalnya ada menteri yang memang dasarnya pengusaha kaya raya. Pasti dia kemana-mana dengan mobil mewah dan juga ini ya toh. Begitu juga ada bupati yang dasarnya orang kaya. Nah artinya bukan lebih pada penampilan, tapi lebih kepada ketepatan konteks bersikap. Ketepatan konteks ya, Bang Boni. Ketepatan konteks dia menampilkan barang, ketepatan konteks dia berkata-kata, kan begitu. Karena ada tanggung jawab moral di dalam jabatan yang melekat dalam dirinya. Nah ini poin yang bagus dari Pak Said. Untuk Pak Abdullah ya. Jadi saya